I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aryasti Dwi Aprilia dengan NIM 860459184 dari Prodi PGSD UPBJJ UT Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ekstensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berfungsi mengawasi dan memperkuat keberadaan ilmu pendidikan agar tetap ilmiah dan memiliki nilai. Dalam pendidikan, tidak cukup hanya mengajar, tetapi juga harus memahami tujuan, metode, dan manfaat dari proses pendidikan itu sendiri. Filsafat ilmu membantu pendidikan melalui 3 aspek utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi membahas tentang hakikat pendidikan, misalnya apa yang sebenarnya tujuan pendidikan, apakah pendidikan hanya untuk mendapatkan nilai atau untuk membentuk karakter dan kemampuan peserta didik. Epistemologi membahas bagaimana ilmu pendidikan diperoleh. Dalam pendidikan, guru harus menggunakan metode pembelajaran yang tepat, berdasarkan penelitian, pengalaman, dan kebutuhan peserta didik. Aksiologi membahas nilai dan manfaat pendidikan. Pendidikan tidak hanya membuat siswa pintar, tetapi juga membentuk sikap, moral, tanggung jawab, dan kemampuan bersosialisasi. Dengan adanya filsafat ilmu, pendidikan menjadi lebih terarah, kritis, dan memiliki landasan yang kuat. Yang nomor 2, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna dapat melahirkan manusia yang kritis, kreatif, dan mampu berpikir mendalam. Dari proses pendidikan, muncul berbagai gagasan, pemikiran, dan pengetahuan baru yang membantu perkembangan filsafat ilmu. Melalui pendidikan, peserta didik belajar bertanya, menganalisis masalah, dan mencari kebenaran secara ilmiah. Sikap berpikir kritis tersebut membuat filsafat ilmu berkembang mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pendidikan yang menanamkan nilai-nilai kemanusiaan juga membantu filsafat ilmu tetap memiliki arah yang baik. Dengan demikian, perkembangan ilmu pengetahuan tidak hanya berfokus pada kemajuan teknologi, tetapi juga memperhatikan manfaat dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis? Ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Filsafat ilmu sering disebut sebagai pisau analisis karena digunakan untuk membedah dan memahami berbagai persoalan pendidikan secara mendalam. Melalui 3 aspek utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi membahas hakikat pendidikan, seperti tujuan pendidikan dan hakikat manusia sebagai peserta didik. Ontologi membantu menjawab pertanyaan tentang apa yang sebenarnya menjadi inti dari pendidikan. Epistemologi membahas cara memperoleh pengetahuan. Dalam pendidikan, epistemologi berkaitan dengan metode pembelajaran, strategi mengajar, dan proses memperoleh ilmu yang benar. Melalui epistemologi, guru dapat membentuk metode pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Aksiologi membahas nilai dan manfaat ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, aksiologi menekankan bahwa ilmu harus digunakan untuk kebaikan dan kesejahteraan manusia. Pendidikan tidak hanya menghasilkan siswa yang pintar, tetapi juga memiliki moral dan tanggung jawab. Karena mampu mengkaji pendidikan dari berbagai sudut pandang tersebut, filsafat ilmu menjadi alat penting dalam menganalisis dan menyelesaikan persoalan pendidikan. Yang nomor 4, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran. Yang pertama, contoh dalam kebijakan. Sekolah menerapkan program pendidikan karakter seperti disiplin, jujur, dan gotong royong agar siswa tidak hanya pintar tetapi juga berakhlak baik. Nomor 2, contoh dalam kurikulum
Dalam kurikulum Merdeka, siswa diberi kesempatan belajar melalui proyek dan praktik sehingga kemampuan berpikir kritis dan kreativitas mereka dapat berkembang. Yang nomor 3, contoh dalam pembelajaran. Guru menggunakan metode diskusi dan percobaan sederhana supaya siswa lebih aktif, mudah memahami materi, dan mendapatkan pengalaman belajar secara langsung. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're